ada yang lebih unggul dari siapapun. Kalau pohon kelapa tinggi, jangan dibilang dia lebih tinggi daripada pohon yang lain. Karena pohon kelapa ya begitu itu, pohon yang lain ya begitu itu. Demikian juga Tejo. Soal korupsi tadi saya sangat setuju ya Mas Tejo ya. Karena saya terakhir saya ditanya sama anak saya yang rampak tadi itu, yang kelas 3 SD. Ya milih mana, dunia ini banyak pencuri apa tidak ada pencuri? Dia bilang gitu. Wah ya ini apa dulu ini temanya, sehingga jawabannya nanti beda-beda, saya bilang gitu. Kalau ngomong doa aku, kalau ngomong wajarnya orang hidup di desa-desa, di kampung-kampung, kalau bisa nggak ada pencuri. Tapi kalau kita ngomong yang lebih luas, hakikat kehidupan ini juga memang pencuri itu memang dihakikatkan untuk ada sebagai bagian dari dialektika yang Allah ciptakan. Terus dia bilang gini, kalau saya memilih di dunia banyak pencuri, dia bilang gitu. Kenapa? Loh ya terserah kalau mau mencuri, karena sebenarnya kan ada pilihan untuk tidak mencuri, dia bilang gitu. Toh dalam hidupnya ada pilihan untuk berbuat baik. Sampai wah diarek iki lumayan iki sejajar karo Jojo Tejo ya. Waduh, sangat terbukti kan, hari malam ini kan terbukti kan. Di padak nomor kabeh. Enggak, saya enggak. Gini Jo. Enggak minimal disamakan sabrang sih lumayan ya. Iki arek cilik lho. Enggak, karena yahdillahu mayyasha ya. Wa yudhillu mayyasha, karena Allah itu tidak terserah Allah kalau mau bikin hujan, dia hujan. Pohon kena, tembok kena, genteng kena, orang kena, semua kena. Dan tidak dihitung orangnya kecil apa gede apa, umurnya berapa. Kalau Allah memberi hidayah, itu jangan diperbandingkan usianya, TK apa. Bukan Allah memberi hidayah. Gak iso gak ngalahno aku Jo kan Jo. Oke, tapi indahnya begini ya, indah sekali teman sekalian. Indah mungkin di forum lain kita bisa seperti ini. Zaman dulu saya sama Gus Dur itu saya tantang gini-gini terus cerita, jadi Gus Dur cerita, aku cerita. Kita pernah di museum situ, jadi dipertandingkan karo arek-arek. Wis Gus Dur ceritanya gendeng-gendeng tak kayak cerita meneh gitu macam-macam. Dan semua itu karena kita bisa menikmati hidup ini dan kita tidak menuntut materi, tidak menuntut apa-apa, karena hidup ini sendiri gini tak wis nikmatin luar biasa kan. Nah, terus saya tuh gembira Mas Tejo sudah berani ngaji pakai lagu Jawa. Karena saya memberi contoh sudah bertahun-tahun yang lalu. Dan baru hari ini saya menemukan bahwa Mas Tejo sudah mulai berani lagi. Anda lihat di YouTube lah, cari banyak kok. Saya adzan pakai lagu Jawa segala macam dan itu tidak ada masalah. Dan saya sudah hitung mantiknya, syar'inya semua sudah hitung. Sehingga saya justru ketika kita nanti sudah tidak berjuang, ketika kita sudah di surga, kita tidak butuh perjuangan lagi, tidak butuh tahap-tahap dan interval jihad lagi, maka yang terpilih nanti di surga malah lagu Jawa dan Sunda. Adzan, kalau mau apa-apa pokoknya reng-rengnya Jawa. Jadi Tejo itu sangat diperlukan Allah di surga. Karena dia nanti yang jadi maestro di sana. Dia menjadi maskotnya surga nanti insya Allah. Khusus. Tapi nanti Tuhan bilang, Jo kowe nang kene nang surga tapi ojo gedean rumangsan. Ini dulu Cak Nun sudah di sini. Terus aku kondo nang Tuhan asu ya. Nah Jo, kenapa saya bilang seperti itu? Saya tidak akan praktek lah, saya tidak akan memperbandingkan vokal saya dengan vokalnya Jojo Tejo. Karena saya pasti kalah kan gitu. Orang yang menang harus ngalah. Tapi saya ingin katakan sama dia,
pencapaiannya lain, Tejo. Kenapa Allah memilih bahasa Arab? Itu karena juga terkait dengan rasa Arab, terkait dengan segala macam yang sifatnya yang Anda bilang tadi, Jibril tidak bisa lebih naik lagi tadi. Karena pencapaiannya berbeda. Kalau Anda menguasai benar Panem Bromo, Pucung, ya, Dandang Gulo segala macam, kemudian Anda menguasai Qiraah Sab'ah misalnya, itu pencapaiannya berbeda. Jadi ada saat di mana kita memerlukan nada-nada Jawa, ada saat kita memerlukan, karena pencapaiannya berbeda. Jadi prosentase vertikal horizontalnya berbeda. Jadi Jawa itu untuk kelangenan, untuk orang yang sudah tenang, sudah tidak perlu berjuang, itu Jawa sangat enak. Jadi itu justru orang yang sudah sukses, yang sudah pinter Jawa itu sudah sukses. Nah, orang yang masih berjuang ini masih pakai Arab, bukan terpengaruh Arab, tapi metode sosialnya harus pakai itu, karena yang di depan saya ini orang-orang yang terdidiknya Islam itu sama dengan Arab, dan saya tidak ingin menghilangkan Arab. Tidak harus Arab, tapi juga tidak harus tidak Arab. Ini harus dipegang. Jangan mentang-mentang kalau kan ini Arab bukan Islam, iya, tapi juga Islam tidak mesti Islam tidak mesti Arab, tapi jangan terus Arab itu pasti bukan Islam. Unsur Arab tetap ada, unsur Jawa tetap ada, unsur apapun tetap ada. Gitu loh. Makanya Allah memilih bahasa Arab untuk menjadi firman-Nya kepada Muhammad, dan tidak memilih Tejo untuk jadi nabi terakhir. Engko lak gak sido dakwah nyanyi ngono gak gitu. Jadi memang ada berbeda, tapi tidak masalah karena saya misalnya gini aja. Misalnya saya yang berkata salatu wassalamu alaik gitu ya. Saya tidak mungkin memakai Jawa karena mereka belum siap secara budaya. Karena mereka perangkat musikalitasnya berdasarkan budaya mereka, perangkat musikalitasnya yang bisa mengantarkan mereka naik itu harus pakai tradisi itu. Gitu ya. Meskipun saya membuka diri dan membuka semua orang lain untuk bertukar-tukar, tidak ada masalah. Makanya yang terakhir-terakhir kan banyak pendeta-pendeta datang, kan saya suguhi dengan Kiai Kanjeng Sholatullah kan selalu. Sing lagu, ada lagi yang lagu gereja yang sing Gloria apa tuh? Sing piye guys? Kalau Natal itu yang yang pakai bayan, bukan sing iki loh. Na na ni na na ni na 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 ni na 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 ni na itu kan sholatun minallah wa alfasalam alal Mustafa Ahmad Syarifil Maqam. Itu kita menyesuaikan diri, bukan menunjukkan diri. Jadi sudah dilakukan sekian tahun yang lalu. Ya. Ngono lho Rek. Kita ini melayani. Pengumuman ya. Nek di ono pacare enggak? Kowe arep nang ndi nang pengajian? Walah, itu pengajian itu Cak Nun sudah melakukan itu 20 tahun yang lalu. Yes. Itu teman sekalian, enggak, soal pencapaian tadi memang berbeda. Jadi saya tidak mengatakan mana lebih unggul, tapi pencapaian rasa Arab, bahwa Arab Saudi sekarang kayak gitu itu masalah lain. Tapi bahwa pencapaian struktur nada Arab berbeda dengan pencapaian struktur nada Jawa, apalagi dengan Barat. Kalau Barat kan enggak bisa banyak yang bisa. Kalau pas itu tadi bisa. Tapi kalau misalnya Indonesia tanah air itu kan lagu Arab, lagu Barat. Itu kan kalau untuk ngimami kan gak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iya. Gak enak blas. Tapi kalau Jawa, karena Jawa tidak terikat dengan ideologi nada Barat, maka Jawa kan kalau Timur itu kan tidak ada barbar sebenarnya. Di Timur kan Tejo tahu persis bahwa Timur itu begitu membuka diri. Musiknya bisa 4/4, lagunya 3/4. Dan itu di Timur eksplorasinya luar biasa. Jadi kalau lagu Sunda, lagu Jawa dipakai untuk ngimami bagus banget. Apalagi yang ngimami imam besar Syekh Al-Mutawakil Sujewo Tejo.
Mutafakun alaih. Yang mutafakun itu artinya orang bersepakat atas dia, gitu ya. Jadi jangan dijadikan mitos bahwa mutafakun alaih itu harus perawi-perawi hadis saja. Apapun saja, siapapun saja yang kita bersepakat dan mantap dengan kebenaran yang dia bawa berarti mutafakun alaih, kan gitu Ustaz. Kecuali yang baku kayak sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa dipakai yang lain. Itu kenapa? Karena kita ingin jimat kita ini utuh pada Rasulullah, karena Rasulullah itu pusaka hidup kita, gitu. Itu jangan dikurangi lah, gitu. Jangan ditambah, jangan dikurangi, gitu. Ojo terus sujotejo sallallahu alaihi wasallam, ya, gak enak ya.